Selamat datang di video pembelajaran matematika peminatan bersama saya Eka Novia. Video kali ini kita akan membahas materi lingkaran bagian yang kedua, yaitu kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Ya, perhatikan ilustrasi kejadian berikut. Nah, ada suatu kapal pesiar yang ditempatkan pada koordinat 5,12, memiliki radar dengan jangkauan 45 km ke segala arah. Jadi ada sebuah kapal pesiar letaknya di koordinat 5,12. Kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah radar tersebut dapat mendeteksi kapal lain pada koordinat 50,25? Ya, permasalahan ini akan bisa terjawab ketika kalian sudah menguasai materi berikut ini yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu materi kedudukan atau posisi suatu titik. Yang dimaksud di sini adalah titik koordinat terhadap suatu lingkaran. Gitu ya. Ya. Nah, posisi suatu titik itu terhadap suatu lingkaran ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama ada di dalam lingkaran. Kemungkinan yang kedua, letak titik tersebut ada pada lingkaran. Kemudian kemungkinan yang terakhir, letak atau posisi titik tersebut ada pada luar lingkaran. Dapat kita ilustrasikan seperti ini ya. Ada sebuah lingkaran itu berarti ini garis yang melingkarnya. Kemudian titik berada di dalam lingkaran itu maksudnya seperti ini ya. Letaknya berarti suatu bendanya ini berada dalam jangkauan lingkarannya. Ini maksudnya suatu titiknya berada di dalam lingkaran. Kalau pada lingkaran itu posisinya atau bisa kita ilustrasikan seperti ini ya, tepat pada garis lingkarannya. Kalau di luar lingkaran berarti titiknya berada di luar garis yang melingkar ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya posisinya. Nah, titiknya ini kita misalkan sebagai titik koordinat yaitu x1, y1. Nah, posisi titik itu nanti kita sesuaikan terhadap lingkaran yang mana. Apakah lingkaran yang pusatnya 0,0 atau lingkaran yang pusatnya A, B atau selain 0,0, atau yang terakhir lingkaran yang bentuk umum yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui posisi titik yaitu x1, y1 ini berada di mana terhadap lingkaran, dapat kita selesaikan menggunakan 2 cara ya. Bisa kita gambarkan lingkarannya, kemudian kita lihat posisi titiknya di mana, koordinatnya, atau bisa dengan perhitungan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini itu dengan menggunakan perhitungan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mensubstitusi x1 dan y1 ini ke dalam lingkaran yang dimaksud ya. Kalau lingkarannya posisinya yang pusatnya 0,0 berarti x1-nya masukkan ke x, ini diganti, kemudian y1-nya adalah y-nya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan dengan r kuadrat. Bisa kita lihat seperti ini ya. Posisi suatu titik AB terhadap lingkaran, kalau dia di dalam lingkaran ya, itu berarti nanti ketika kita masukkan itu kita bandingkan dengan r kuadrat, hasilnya kurang dari. Kalau yang pusatnya selain 0,0 berarti pakai rumus yang kedua. Nah, kalau yang bentuk umum pakai yang rumus ketiga. Intinya kalau di dalam lingkaran setelah kita hitung nanti kita bandingkan dengan r kuadratnya itu kurang dari jari-jari kuadratnya. Kalau pada lingkaran sama rumusnya, tetapi setelah kita bandingkan dengan r kuadrat hasilnya sama dengan, seperti itu ya. Kalau di luar lingkaran maka hasilnya adalah lebih dari
ya. Setelah kita masukkan, kita hitung, kemudian kita bandingkan dengan R kuadratnya. Jika dia lebih dari, maka posisi lingkaran titik itu terhadap suatu lingkarannya adalah di luar, seperti itu ya. Kuncinya adalah tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Untuk dapat memahaminya, kita langsung ke praktek soal ya, kita contohkan. Contoh pertama, selidikilah atau tentukan posisi titik 4,5, 3,7, 2,1 terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 58. Jadi nanti permasalahannya sudah diilustrasikan dia terhadap lingkaran yang di mana, yang 1 atau yang 2 atau yang 3. Nanti kita cek posisi titik dulu ya dengan substitusi X1 dan Y1 nya terhadap lingkarannya. Kemudian baru kita bandingkan. Oke, kita tuliskan dulu lingkarannya. Di sini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 58. Dari sini berarti dia adalah pusatnya 0,0 dan dia memiliki jari-jari kuadrat yaitu 58. Kita cek satu persatu titik yang dimaksud di sini. Yang pertama titik 4,5, berarti ini adalah X1, ini adalah Y1. Kita masukkan ke rumus X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Hasilnya berarti 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Maka 16 ditambah 25 hasilnya 41. Di sini R kuadratnya yaitu 58. Bagaimana hubungannya? Adalah kurang dari. Maka titik 4,5 ada di dalam lingkaran tersebut. Ya. Yang kedua, ada titik 3,7. Berarti X1-nya 3, Y1-nya adalah 7. Kita hitung X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, maka 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 9 ditambah 49, hasilnya 58. Kita bandingkan dengan R kuadratnya, yaitu dengan 58. Tandanya adalah sama dengan. Artinya posisi 3,7 pada lingkaran, yaitu letaknya di garis lingkarannya. Untuk yang nomor 3 silakan bisa kalian hitung sendiri ya. Ya, kemudian contoh yang kedua, tentukan posisi titik-titik min 1,1, 3,5 terhadap lingkaran X plus 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini berarti sama seperti contoh 1 tadi. Kita cek posisi titiknya satu persatu dengan mensubstitusi ke dalam persamaan lingkarannya ya. X-nya diganti dengan X1, Y-nya diganti dengan Y1. Kemudian baru kita bandingkan dengan R kuadrat. Terlebih dahulu kita tulis persamaan lingkarannya. Berarti X plus 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Yang kita butuhkan apa saja? A ya, diperoleh A kecilnya di min 3 karena ini plus ya. B kecilnya yaitu 2. Kemudian kita peroleh kita minta R kuadrat. R kuadratnya berarti yang di sini yaitu 16. Kita cek posisi min 1,1. 1,1 berarti di sini X1, di sini Y1. Kita hitung ya. Kita masukkan menjadi X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Kita nanti bandingkan dengan R kuadrat. Bagaimana? Apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? X1-nya berarti min 1. Min 1 plus 3 kuadrat ditambah 1 min 2 kuadrat. Ini 1 tambah 3, R kuadratnya 16 ya. Berarti ini 2 kuadrat. Ini min 1 kuadrat. Ini 4, ini 1. Maka hasilnya 5. 5 kita bandingkan dengan 16, maka kurang dari 16. Maka titik min 1,1 di dalam lingkaran tersebut.
Nah, untuk titik yang kedua bisa kalian coba nanti ya di buku kalian. Contoh yang ketiga, tentukan posisi titik min 7,2 terhadap lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 14y min 151 sama dengan 0. Sama dengan contoh 1 dan contoh 2, kita masukkan x1 y1 nya terhadap lingkarannya gitu ya. Nanti bandingkannya dengan 0 karena di sini sama dengan 0 ya. Dari lingkaran ini diperoleh lingkarannya itu kan x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 14y min 151 sama dengan 0. Kita cek posisi min 7,2. Berarti menjadi x1 kuadrat plus y1 kuadrat plus ax plus x1 plus by1 plus c. Kita bandingkan dengan 0. Dari sini kan a nya min 10, b nya min 14, c nya min 151. Kita masukkan min 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini adalah min ya, min 10 kali 7 min 14 kali 2 min 151 bandingkan dengan 0. Ini 49, ini 4, ini min 70. Kemudian ini min 28, ini min 151. Ya, 49 tambah 4 min 70 min 28 min 151, hasilnya min 202. Kita bandingkan dengan 0, maka kurang dari. Artinya dia posisi min 7,2 ada di dalam lingkaran tersebut.